Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya diberikan kesempatan untuk ngasih speech-speech kata Mas Ridho ya, buat Yes. mengakhiri ya, spesial ya. Biasanya saya mengawali, hari ini saya mengakhiri. Em, Teman-teman perhatikan nggak ada logo baru selama kita mengadakan sesi Motiva Productivity Festival ini. Notice nggak ya? Yang melankolis nih pasti notice nih. Tuh kan? Ya, jadi dia itu logonya itu bentuknya seperti buku sedang dibuka. Betul ya. Nah, buku sedang dibuka. Ini menunjukkan juga bukan hanya buku ini ya. Jadi dia menunjukkan juga ada arah naik ke atas. Proses peningkatan. Nah, logonya ada logo ini, Motiva Academy. Jadi, Motiva itu kan lahir bulan April. Mhm. Tahun piro ya, Mas? Aku lupa sendiri ya. Sama. Ya, Saya kan sudah lama lah. Saya sampai lupa ya, saking lamanya. Nah, kita merasa perlu ada penyegaran identitas, penyegaran identitas sekaligus positioning baru. Makanya mulai bulan Mei tahun 2026 ini kita menggunakan logo yang seperti buku sedang dibuka. Ada di background saya. Sebelah mana? Salah. Sebelah sini ya. Nah, ini logo baru kita. Jadi logo yang mirip kata orang-orang itu mirip logonya Mind Valley. Yang gambar sayap itu sudah resmi tidak digunakan lagi. Dan di sini ada hal baru juga, kita menambahkan kata akademi. Kenapa ditambahkan kata akademi? Supaya positioningnya makin kuat, Motiva ini memang arahnya adalah ya akademi. Akademi dalam artian bukan akademi kebidanan ya gitu, bukan ya. Dalam artian tempat belajar sebenarnya. Tempat belajar. Di mana nanti akan ada banyak dosennya. Artinya mulai sekarang, nanti kita akan melihat wajah-wajah baru di Motiva Academy ini. Terutama teman-teman yang sudah selesai menyelesaikan program Certified Productivity Specialist, masing-masing itu kan punya pengalaman yang unik, masing-masing punya pengalaman pribadi yang unik juga di dalam menerapkan produktivitasnya, di dalam menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari selama di Motiva. Nah, harapannya nanti wajah-wajah baru ini bisa memberikan perspektif baru yang lebih segar. Saya nggak ngomong teman-teman bosan dengan saya, nggak. Harapannya adalah ketika ketemu dengan wajah-wajah baru itu, kita akan bertemu dengan sisi produktivitas yang lebih realistis. Karena kadang-kadang masalah kita ketika kita belajar tentang teknik-teknik produktivitas, ya dimanapun itu ya, mau di kelas, mau di buku, mau di video YouTube, itu kita punya, kalau saya pinjam istilahnya Mas Daniel, yang dipinjam dari Mas Ridho juga. Kita itu punya ilusi tentang produktivitas. Nanti kita sepakati ya definisinya ya. Jadi ilusi bahwa produktivitas itu harus begini, harus begitu. Sehingga ketika kita tidak sama, tidak menjalankan produktivitas seperti yang diajarkan di video, di kelas, di buku, kita jadi ngerasa rendah diri. Kita ngerasa, wah, oh, gue nggak produktif banget ya, beda banget sama Mas Daniel ya. Wah, hidupnya kayaknya rapi banget, teratur. Misalnya begitu. Jadi yang namanya produktivitas itu, ilmu-ilmu yang diajarkan di produktivitas itu kadang-kadang bisa memicu kecemasan, memicu rasa malu ketika kita merasa bahwa kita kok jauh banget tidak seperti itu. Nah, ini yang ingin kita hindari di Motiva Academy ke depannya. Kita pengennya menampilkan produktivitas yang manusiawi gitu loh. Bahwa produktif itu nggak kayak robot.
harus, lu bayang ya kalau orang produktif itu harus semuanya harus konsisten gitu ya. Ya nggak konsisten ya nggak apa-apa sekali gitu kan. Harus fokus terus. Wah, kayaknya kejam banget kalau ada orang yang fokus terus. Ya sesekali ngelamun nggak apa-apa gitu ya. Ada hari yang tidak produktif juga nggak ada masalah gitu. Jangan kemudian kita merasa bersalah ketika misalnya kita tidak menghasilkan sesuatu misalnya hari ini gitu ya. Hanya karena misalnya eh, menemani anak misalnya. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya, harus ada sesuatu yang menghasilkan. Nah, baru kita menganggap bahwa hidup kita produktif dan sebagainya. Jadi hari golar-golernya Mbak Indi itu boleh, bukan sesuatu yang dilarang ya di dalam produktivitas. Nah, oleh karena itu saya merumuskan, ini merumuskannya juga baru tadi jam berapa ya, pas saya nanya ke Mas Rito saya ngomong apa gitu. Saya merumuskan, namanya juga rumusan ini baru sebuah draft ya, sebuah draft, sebuah kredo produktivitas kita. Kita masih belum menentukan namanya ya. Beberapa usulan dari tim yang muncul adalah authentic productivity. Cuma nggak tahu kenapa beberapa waktu belakangan ini kok kata authentic itu jadi terasa agak-agak basi gitu ya. Saya rasanya. Malah lebih lebih enak pakai sebuah istilah yang memang sudah lebih klasik. Mungkin lebih basi lagi nggak apa-apa. Produktivitas yang bermakna, meaningful productivity ya, itu nanti whatever lah ya, apalah arti sebuah nama kata Shakespeare kan. Tapi yang paling penting adalah produktivitas menurut mazhabnya kita itu seperti apa sih? Produktivitas yang belum kita kasih nama itu seperti apa sih? Ini ada beberapa rumusan. Ini spesial buat teman-teman yang datang ya. Karena kata Mas Daniel juga, Mas Ridho mengucapkan kata spesial, maka saya ikuti. Ini spesial untuk teman-teman yang hadir saat ini gitu. Spesialnya adalah ini sebuah draft yang mudah-mudahan nanti kita bisa buat menjadi lebih proper ya. Draft mengenai ini kredo, saya nyebutnya kredo ya. Kredo produktivitas hanya saja memang belum dikasih nama produktivitas apa gitu ya. Untuk membedakan dengan produktivitas-produktivitas lain yang ada di pasaran. Kelihatan ya? Jadi ini logo baru kita, Motiva Academy. Nanti insya Allah akan ada wajah-wajah baru yang akan berbagi tentang produktivitas yang lebih realistis, yang lebih customized mungkin, lebih personalized, sehingga kita tidak takut lagi dengan kata produktivitas. Karena saya beberapa kali nemuin orang yang ngerasa hidupnya tidak produktif. Ya, saya punya klien, cerita dulu sedikit ya. Saya punya klien yang punya 1.000 karyawan, banyak ya, 1.000 karyawan, 7 brand yang berbeda, dan merasa tidak produktif. Karena apa? Karena bisnisnya jalan sendiri, dia nggak perlu kerja di sana. Dia merasa tidak produktif karena, aduh, saya itu nggak tahu mas. Setiap kali punya ide bisnis, saya bisa nemuin orang yang tepat untuk menjalankannya. Kemudian bisnisnya jalan, timnya jalan, saya jadi gak ada kerjaan. Saya sangat tidak produktif. Ini menarik ya. Di saat pengusaha-pengusaha lain itu pengen seperti beliau gitu ya, beliau malah ngerasa ada yang salah dengan hidupnya. Ya kemudian kita kenali kan, produktivitas yang otentik versinya dia itu kayak apa sih? Yang personalized dengan kondisi dia seperti apa? Sampai akhirnya ditemukan bahwa ya sebenarnya produktifnya dia itu adalah dengan cara mengajar. Artinya tidak harus menjalankan bisnis, toh bisnisnya udah jalan. Nah, sejak saat itulah kemudian dia mengajar. Dia buka kelas. Ya, cukup terkenal lah beliau. Cuma saya nggak mau sebut namanya. Ya. Oke, kredonya apa? Kredonya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi kami meyakini bahwa produktivitas bukan sekedar tentang menuntaskan lebih banyak pekerjaan, tetapi tentang melakukan pekerjaan yang bermakna dan berdampak.
Kita boleh aja nuntasin kerjaan banyak, nyelesain tugas banyak, to-do list yang dicentang banyak. Tetapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak bermakna buat kita, tidak berdampak buat diri kita maupun orang di sekitar kita, itu bukan produktivitas yang kita inginkan. Yang kita inginkan produktivitas di sini adalah produktivitas yang bermakna. Artinya kita menuntaskan sesuatu yang memang ada manfaatnya untuk diri kita. Produktivitas ketika kita itu berhasil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berdampak. Baik berdampak pada diri sendiri, berdampak pada orang sekitar, berdampak pada organisasi, berdampak pada masyarakat, ya apapun. Itu yang kita inginkan. Kayaknya terlalu naif kalau misalnya kita bicara produktivitas itu hanya sebatas to-do list ke checklist banyak. Atau kita sangat fokus tanpa distraksi tapi mengerjakan pekerjaan yang nggak penting. Kan bisa juga, bener nggak? Saya fokus nih, saya tidak terdistraksi. Saya mengerjakan pekerjaan, tapi pekerjaannya bukan pekerjaan yang penting, bukan pekerjaan yang bermakna buat kita. Mungkin pekerjaan yang kita benci, pekerjaan yang mungkin tidak ada manfaatnya, tidak ada dampaknya. Ya, kita tidak ingin produktivitas yang seperti itu. Ini kredo pertama. Tenang, nggak banyak kok, cuma 4. Ya, namanya juga draft ya. Sempatnya baru bikin 4 soalnya. Yang kedua, kami meyakini bahwa tidak ada teknik produktivitas yang cocok untuk semua orang. Jadi produktivitas itu seperti baju, seperti makanan. Tiap orang itu punya preferensi. Nggak semua orang senang sambal. Nggak semua orang senang pedas. Ya, ada orang yang nggak senang pedas. Ada orang yang senang masakan itu agak manis. Ada yang senangnya nggak pengen terlalu manis. Bahkan tingkat keasinan antara keluarga istri saya dengan saya itu beda jauh. Ya, apa yang menurut saya udah sangat asin, menurut keluarga istri saya itu belum asin. Sehingga saya sering menderita di awal-awal pernikahan. Karena makan-makan masakan-masakan yang cukup asin menurut saya. Nah, produktivitas juga sama. Produktivitas itu sangat personal, dia perlu disesuaikan dengan kepribadian kita, nilai-nilai hidup yang kita anggap penting, ini value yang kemarin diajarin sama Mbak Indi ya. Nah, disesuaikan, diselaraskan lah dengan hal itu. Sehingga mungkin ketika mengelola tugas ada orang yang cocoknya pakai teknik kalender, time blocking, ada yang lebih cocok pakai to-do list, ada yang cocok pakai Kanban. Kita nggak bisa sama ratakan. Tidak perlu semuanya dipakai gitu loh maksudnya. To-do list dipakai, Kanban dipakai, kalender dipakai gitu kan. Jadinya hidupnya lebih kayak apa ya? Micromanaging productivity, Pak. Ini konsep baru nih Mas Rido ya. Mau micromanage productivity. Sibuk dengan tools, sibuk dengan detail-detail, rincian-rincian, tetapi balik lagi ke kredo yang pertama. Waktu kita habis hanya untuk micromanage si productivity-nya, bukan untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Sehingga harapannya nanti materi-materi yang diajarkan di Motiva Academy ini akan lebih beragam. Dan teman-teman bisa memilih yang cocok dengan personalitinya seperti apa. Loh, taunya dari mana? Ya udah ikut semua aja, nanti ketahuan. Mas Daniel ikut kelas, ikut. Mbak Indi ikut kelas, ikut gitu ya. Mas Rido bikin kelas, ikut. Nanti kan ketahuan, oh saya cocoknya sama pendekatannya Mas Rido, saya lebih cocok sama pendekatannya Mas Daniel. Ya, di awal-awal nggak apa-apa. Ya, belanja semuanya nggak apa-apa. Kita seneng kok kalau teman-teman belanja semua kelas kita. Bener nggak Mas Rido? Betul Saya sekali. nggak kalah sama Mas Daniel loh urusan jualan ya. Saya itu aslinya tukang dagang, bukan coach nih. Kredo yang ketiga ya. Kami meyakini bahwa produktivitas itu bukan hanya terkait pekerjaan, karena produktivitas menurut kami bersifat holistik. Jadi ilmu tentang produktivitas itu diperlukan di kehidupan pribadi, keluarga, serta bermasyarakat. Makanya kita nggak cuma belajar tentang to-do list, kita juga belajar tentang cara makan. Nah, karena produktivitas dimulainya dari situ. Kita belajar tentang bagaimana mengelola pikiran kita. Kita belajar bagaimana mengelola fisiologi. Kedepannya kita akan lebih banyak membahas
teknik-teknik, prinsip-prinsip produktivitas yang lebih holistik. Kenapa? Ya karena pada kenyataannya produktivitas itu aspeknya banyak. Tidak tidak pantas hanya dipandang sempit bahwa produktivitas itu urusan kerjaan saja. Karena ngelola urusan rumah tangga, ngelola cucian, setrikaan, kalau kita ngerti teknik-teknik produktivitas, itu akan ngebantu juga sebenarnya gitu. Nah, yang terakhir, kami meyakini bahwa produktif itu bukan hanya tentang konsistensi dan perencanaan. Karena kadang-kadang kita ngebayangin orang produktif itu konsisten, fokus, planningnya bagus, disiplin. Itu yang kita bayangkan yang kayak gitu tuh. Padahal bukan hanya itu. Ketika kita bicara tentang produktivitas, kita juga bicara tentang kreativitas, bicara tentang spontanitas. Sehingga ketika kita melihat ada orang yang sangat disiplin dengan kebiasaannya, tidak selalu orang yang disiplin dengan kebiasaannya hidupnya lebih berhasil daripada orang yang spontan. Kita akan bisa melihat seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang kebiasaan yang sudah rutin, sudah permanen, justru jadi penjara bagi seseorang. Dia jadi tidak bisa keluar dari zona nyamannya. Dia jadi tidak mau mengeksplorasi cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan hasil-hasil yang sama atau bahkan mungkin lebih baik. Karena untuk mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, dengan lebih cepat, dengan lebih mudah, itu nggak butuh konsistensi. Yang kita butuhkan adalah kreativitas. Dan kreativitas itu munculnya justru ketika kita goler-goler, ketika kita ngelamun, ketika kita nggak fokus. Nah, kita ingin mengangkat sisi itu. Karena seringkali kita ngerasa kalau misalnya banyak jalan-jalan, kemudian nggak ngerjain apa-apa, kita ngerasa bersalah. Productivity guilt gitu ya. Ada rasa bersalah gara-gara ngerasa hari itu tidak produktif. Padahal bisa jadi tidak produktifnya kita dalam tanda kutip, kita itu sedang merecharge, sedang ngecas ulang energi kita. Jangan-jangan ketika kita sedang tidak produktif itu justru muncul ide-ide yang gila, ide-ide yang kreatif. Jangan-jangan ketika kita tidak produktif, tiba-tiba kita melakukan tindakan-tindakan spontan yang itu bahkan bisa mengubah arah hidup kita. Dan itu sangat mungkin, bukan sesuatu yang aneh. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana supaya kreativitas kita terarah? Bagaimana supaya ketika kita melamun, yang kita lamunkan itu adalah hal-hal yang produktif. Nah, itu kan belum banyak yang ngajarin tuh. Nah, kita pengen ngajarin itu juga gitu. Nah, ini adalah 4 credo productivity yang ingin, yang mungkin jadi misi kita ya, misinya Motiva Academy untuk disebarluaskan. Untuk menandingi produktivitas-produktivitas receh yang ada di luar sana. Konon katanya kalau marketing harus cari musuh kan. Jadi mari kita berantas produktivitas receh dan remeh-temeh di luar sana. Kita berikan alternatif bahwa ada loh produktivitas yang tidak membuat kita frustrasi. Ada loh produktivitas yang lebih sesuai dengan cara cara alamiah kita dalam bekerja. Adalah ada loh produktivitas yang tidak hanya bicara tentang fokus, disiplin, konsistensi, to-do list, tetapi juga tentang kreativitas, spontanitas, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, tidak saya tuliskan di sini, kita berharap ketika melakukan apapun terkait produktivitas, niatnya benar, niatnya lurus. Niatnya bukan hanya pengen kelihatan keren. Wah, keren nih, gue pakai to-do list. Keren nih, kalender saya warna-warni gitu ya. Bisa saya tunjukin, wah nih Mbak ini nih kalender saya warna-warni keren. Keren nih post-it saya nempel di mana-mana gitu kan. Nah, karena saya pakainya metode post-it dan sebagainya. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah kita menerapkan
ilmu-ilmu produktivitas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas hidup orang-orang di sekitar kita. Artinya diniatkan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas hidup dari orang-orang di sekitar kita. Itu yang kita harapkan. Itu ya, jadi secara resmi mulai hari ini logo ini yang kita pakai, Motiva Academy ini yang akan kita gunakan namanya. Dan kalau ada pihak-pihak yang menggunakan logo-logo lama, patut dicurigai bahwa mereka tidak hadir di acara ini. Atau jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menipu atau mengambil keuntungan dari diri Anda. Gitu ya, nggak perlu terlalu formal lah ya, meresmikan sesuatu. Saya kembalikan ke Mas Rido. Terima kasih. Baik, terima kasih keren. Kita kasih efek-efek dong guys. Apa ya? Silakan pilih balon, roket sama gini ya. Wah, penanda. Gak ada sirinya. Tit.